Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro bernama kecil Bendoro Raden Mas Ontowiryo. Ini kisah di mana perjuangan Pangeran Diponegoro dimulai untuk merebut Indonesia dari tangan Belanda. Pada tanggal 5 Januari 1808, pada waktu penguasaan Dendels terjadi perseteruan pihak Belanda dan keraton. Saya ingin pembangunan dari Angin hingga Pandekan dilakukan secepatnya. Kami tidak bisa melakukannya sebelum ada persetujuan dari pihak keraton. Pilih saja jalur lain. Bagaimanapun caranya harus dibuka. Kedua pihak tidak ada yang mengalah. Mereka tetap bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Sri Sultan Hamengkubuwono IV ingin agar adiknya diangkat menjadi penguasa kerajaan Yogyakarta. Naikkan tahta adikku, ini akan memperlancar sistem birokrasi kerajaan kita. Bagaimana mungkin Tuan? Sedangkan Sri Sultan Hamengkubuwono V usianya masih sangat muda. Pada tahun 1823, datanglah Residen Belanda. Bagaimana jika kerajaan Tuan saya pimpin untuk menggantikan Tuan sebelum adik Tuan dewasa? Sepertinya pihak keraton dapat memimpin, yaitu Pangeran Diponegoro. Bagaimana bisa? Tuan menolak niat baik saya ini. Baiklah, saya terima tawaranmu. Baiklah, Tuan, saya berjanji akan mensejahterakan rakyat di kerajaan Yogyakarta. Smithsonian tidak menepati janji yang dibuatnya kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Pada kenyataannya, banyak rakyat yang sengsara selama masa kepemimpinannya. Suatu hari, datanglah seorang bangsawan, putra dari Hamengkubuwono III, yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro gusar dan tidak puas dengan kepemimpinan Smithsonian yang jauh dari kesejahteraan rakyat. Sejak peristiwa tersebut, Pangeran Diponegoro memulai pemberontakannya terhadap Belanda karena menganggap tindakan Belanda sangat merugikan rakyat. Maaf, kenapa Anda ada di sini? Anda terlihat kurus seperti orang yang kekurangan makanan. Bagaimana saya bisa makan? Uang saja saya tidak punya. Saya rindu akan kepemimpinan Sri Sultan. Mereka Belanda sangat kejam, tidak punya hati. Entahlah, keuangan kerajaan pun sekarang mulai mengalami kebangkrutan akibat pemimpin. Sekarang kita temui Pangeran Diponegoro. Baiklah, kalau itu bisa membantu, saya coba. Maka pergilah penjaga keraton itu ke kediaman Pangeran Diponegoro untuk meminta kompensasi. Pangeran Diponegoro segera mencari pinjaman ke seorang kapten dari Tionghoa. Setelah Diponegoro memberikan uang kompensasi kepada pihak keraton, Smithsonian menghasut rakyat sehingga Diponegoro memutuskan hubungan dengan pihak keraton. Rakyat merasa mendapat keuntungan juga dari hasil kerjasama dengan Belanda. Diponegoro akhirnya menyatakan perangnya terhadap Belanda. Maaf Tuan, di sini saya akan meminjam uang untuk kompensasi. Baiklah, saya akan meminjamkan uang itu kepada kalian. Terima kasih Tuan. Apakah kita sudah mendapat izin dari Pangeran Diponegoro untuk memasang patok-patok itu? Sudahlah, apa pedulimu akan Pangeran Diponegoro? Cepat, pasang patok itu. Pangeran Diponegoro mengetahui akan hal ini. Ia sangat marah karena patok-patok yang dipasang itu melewati makam keluarga Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro marah dan menyuruh rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Siapa suruh kalian mencabut patok-patok itu? Cepat pasang balik.
Baiklah, sekarang kita berpikiran dan membangun gua. Ayo. Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang merencanakan untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin pangeran, Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Alip Syah Sentoth dan Kiai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Belanda mengalami kesulitan untuk mengejar Pangeran Diponegoro yang selalu mengirim serangan dalam skala kecil dan mendadak. Belanda menawarkan 20.000 ril kepada rakyat yang bisa menemukan Pangeran Diponegoro. Akhir cerita, Pangeran Diponegoro tertipu dengan siasat Belanda dan ditawan di Semarang.